Oke, halo, selamat pagi dan semangat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi sama kita dari Kayak Variasi. Kali ini yang akan kita bahas dan kita review itu produk gear setnya punya Scarlett. Kebetulan di forum grup-grup pun banyak dipertanyakan itu apa jenis-jenis gear atau ukuran gear yang dipakai buat harian. Nah, masih banyak yang bingung menentukan mau gear ukuran berapa bagian depan sama belakangnya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk rekomendasi dari kita dan berdasarkan pengalaman user-user kita, itu kalau gear itu rumusnya begini. Kalau pengen buat harian dan nafasnya panjang, artinya ngoper giginya nggak sebentar-sebentar, kayak gitu, itu gearnya bagian depan harus semakin besar ukurannya dan bagian belakang, gear belakang itu harus semakin kecil. Saya contoh kasus atau saya kasih contoh ini kombinasi gear yang nyaman buat harian biar top speednya dapat. Ini buat harian ya, bukan buat off-road sebentar. Nah, sebelum masuk ke kombinasi atau gear depan belakang itu ukurannya berapa-berapa supaya nyaman buat harian atau nyaman buat off-road, saya akan perlihatkan dulu produk gear dari Scarlett ini. Oke, nah ini kita buka dulu. Ini kita ada produk gear dari Scarlett, warnanya gold. Ini gear depan, ini gear belakang nih. Kita Scarlett udah ada yang buat VR belum? Belum ya? Ada. Udah ada. Cuman paling kecil 49. Nah, jadi buat WR pun sudah ada yang Scarlett, cuman paling kecilnya sementara ini ukuran 49. Ini video ini dibuat bulan Januari ya. Akhir Januari, tepatnya tanggal 28 Januari. Jadi sementara WR-nya itu paling gede yang 49 ya. Ya. Kalau untuk merek Scarlett dan bentuknya kurang lebih kayak gini. Warnanya gold. Ya, cuman ini memang karena bahannya plat baja atau besi jadi memang lebih berat dibanding bahan aluminium. Ya, nah ini barangnya, kalian boleh lihat. Di toko kayak sendiri ini salah satu gearset best seller di antara merek gearset yang lain. Nggak tahu kenapa ini yang lagi naik daun ya. Produk dari Scarlett ini. Warnanya gold, baja dan cukup kuat. Udah banyak user yang pakai mau buat off-road maupun buat harian. Nah, kalau untuk off-road sendiri paling gede berapa sih? 55. Paling gede 55. Nah, saya udah pernah nyoba pakai gear 55 buat off-road, memang ditanyakan kita bisa ngegasnya lebih slow. Sedikit-sedikit juga torsinya kecil juga bisa naik karena kebantu sama gear yang gede. Tuh. Nah, kita lihat beratnya kira-kira berapa ya timbangannya. Ini untuk ukuran 48. Untuk ukuran 48 berat timbangannya supaya kalian bisa mempertimbangkan nih akan nambah berat berapa atau sama saja dengan yang ori, karena motor itu tentunya pengennya lebih ringan ya. Dengan variasi itu nambah lebih ringan. Ini beratnya 800 gram lebih nih, 800 gram lebih. Tuh susah ngeliatinnya Bentar ya. Ini beratnya nih. Sekitar 800 gram lebih. Nah, ini. Mudah-mudahan kelihatan. Nggak sampai 1 kilo untuk satu gear bagian belakang ini. Oke. Kombinasi rantainya bebas. Kalau di Kayak Variasi ada merek TK, ada Triple S, juga ada Expedition. Itu harganya masing-masing beda. Kalau Expedition tuh di sekitar 150. Kalau TK 200 ya amannya. Kalau TK sekitar 200.000 yang ini. Kalau Triple S, kalau Triple S 295. Bedanya kalau Triple S itu kode belakangnya HSBT. Kalau ini TK misalkan ini kalau nggak salah HS nih. Tuh kan. HS. Nah, jadi kode rantai pun beda-beda. Kalau HSBT itu lebih bagus daripada HS, lebih kuat. Ini saya kasih rumus gear yang nyaman buat harian. Jadi ini berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi saya nggak bisa ngomong kalau speed
kombinasi ukuran A sama ukuran B akan ngejar top speed berapa karena tiap pengalaman beda-beda dan saya nggak ngerti juga urusan ilmu fisikanya. Jadi ini mah berdasarkan pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman user-user yang sudah beli di kayak variasi. Nih ya, buat harian nih. Di sini kelihatannya. Harian. Buat harian itu gear depan, saya sarankan gear depannya itu antara 14 dan 15T ya. Ini gear depannya. Untuk gear belakang itu antara 44 sampai 47 T. Nah ini nih, ini kombinasi yang enak buat harian. Ini ya, ini kita ganti buat off-road. Buat off-road itu depan antara 13 sampai 14. Belakangnya, nah aja deh. Belakangnya antara 50 sampai 56. Ini yang enak buat off-road. Nih. Oke. Kembali lagi, ini kombinasi antara harian dan off-road. Ini rekomendasi dari saya. Kita boleh beda pendapat karena mungkin kita beda pengalaman. Dan kalau yang beda pendapat silahkan lampirkan di komentar. Kalau yang setuju juga silahkan di komentar. Kita tidak untuk berdebat karena ini kita buat cari solusi ya. Kenapa saya ngebahas ini? Karena di forum-forum grup itu banyak juga pemula-pemula yang nanyain tuh gear yang cocok buat harian atau buat off-road. Nah, kalau buat harian alasannya begini. Kalau kalian pernah naik sepeda MTB ya, yang gearnya banyak tuh. Kan kalau kalau tanjakan kita kan ngambil gearnya paling gede, bener nggak? Nggak tahu nomor berapa tuh ya. Kalau orang yang suka gue mungkin paling tahu lah nomor-nomor gearnya. Cuman kan intinya kalau ketemu tanjakan, kita pindahin gear belakangnya itu, rantainya itu pindah ke gear belakang yang paling gede. Dan bagian depannya gear depan yang gede juga nyamannya. Yang kecil. Ya kan? Jadi goesannya lebih ringan. Meskipun tanjakan makin berat, tapi kalau gear rantainya di gear belakangnya naik ke yang paling gede itu kita goesannya lebih ringan. Nah, logika ini juga berlaku untuk kombinasi gear di motor. Motor pun sama. Kalau untuk off-road kan banyak tanjakan, terus kita banyak ngehentak-hentak motor untuk angkat ban depan kalau ketemu akar. Pokoknya kalau off-road itu kan mainannya main gas hentak-hentakan ya. Atau banyak ketemu tanjakan-tanjakan terjal dan curam. Nah, makanya rekomendasinya gear belakangnya kecil, gear depannya gede supaya lebih ringan tuh si mesin. Ya kan, tanjakan juga kita nggak harus gas terlalu pol dari jauh gitu. Kita lebih santai, makin gede ukuran gear belakang kita makin santai ngadapin tanjakan. Itu yang saya rasain karena saya rutinitasnya memang off-road, jarang dipakai harian. Nah, kalau untuk harian logikanya sama kayak sepeda MTB juga, mountain bike. Jadi gear belakangnya itu harus makin kecil kalau mau ngejar top speed. Ya kan? Nah, gear depannya gede juga kalau mau ngejar top speed. Makanya kalau di jalan rata itu kan kita kalau sepeda itu kan gear belakangnya ke yang kecil, gear depannya ke yang gede kalau mau ngejar top speed gitu. Itu logika paling mudahnya. Logika kalau kita analogikan ke sepeda mountain bike. Jadi buat teman-teman yang mau pakai harian,
Saya rekomendasikan ukuran depannya 14 atau 15. Gear belakangnya 44 sampai 47. Jadi kalau 44 top speednya makin dapat dibanding ukuran 45, 46, 47. Kalau 45, 46, 47 top speednya akan kalah sama yang paling kecil. Itu logikanya. Ya, cuman agak ditanjakan, agak mending-mending di 47. Nah, kalau teman-teman yang rutenya naik naik turun, maksudnya dipakai buat harian, tapi ada tanjakannya, ada turunannya, jadi nggak datar kayak di kota, itu saya rekomendasikan untuk pakai ukuran belakangnya di 47 sampai 49. Kalau emang banyak tanjakan, tapi kalau yang datar-datar aja di 44 sampai 47. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman khususnya yang pemula, yang baru mulai, yang mau ngejar top speed atau buat harian, ini mudah-mudahan terjawab. Gearnya sendiri di toko kayak variasi tentu ada banyak pilihan kombinasi gear, terutama merek Scarlett kita relatif lengkap. Ya, untuk rantainya bebas, kalian mau pilih TK, Expedition atau Triple S di toko kayak variasi ada. Mudah-mudahan video ini membantu dan tunggu video-video selanjutnya dari kita. Terima kasih.